Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Mar'i. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari cost effectiveness analysis atau yang disingkat CIA. Baik, di sini pengertian CIA adalah suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dan biaya yang digunakan, dan tujuannya yang pertama untuk menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. Yang kedua, menentukan nilai suatu investasi sangat ditentukan oleh biayanya. Terus yang ketiga, memastikan program atau kombinasi dari program dapat mencapai tujuan tertentu pada biaya terendah. Dan manfaat dari cost effectiveness analysis atau disingkat CIA ini adalah membantu penentuan prioritas dari sumber daya yang terbatas. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Apriani. Di sini saya akan mengajarkan presentasi tentang CIA. Kelebihan CIA yaitu mengatasi kekurangan dalam cost benefit analysis saat benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang. Sebab dalam CIA dilakukan perhitungan perbandingan outcome kesehatan dan biaya yang digunakan. Jadi tetap dapat memilih program yang lebih efektif untuk dilaksanakan meskipun benefitnya sulit untuk diukur. Yang kedua, hemat waktu dan sumber daya intensif. CIA memiliki tahap perhitungan yang lebih sederhana, sehingga lebih dapat menghemat waktu dan tidak memerlukan banyak sumber daya untuk melakukan analisis. Yang ketiga, lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CIA lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, cocok untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan program. CIA merupakan cara pemilihan program yang terbaik bila beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Sebab CIA memberikan penilaian alternatif program mana yang paling tepat dan murah dalam menghasilkan output tertentu. Dalam hal ini, CIA membantu penentuan prioritas dari sumber daya yang terbatas. Adapun untuk kekurangannya, yaitu pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan harus memiliki hasil yang sama atau berkaitan. Yang kedua, pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan dapat diukur dengan unit kesehatan yang sama. Yang ketiga, alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat, disebabkan karena sulitnya ditemukan CIA yang ideal, di mana tiap-tiap alternatif identik pada semua kriteria. Sehingga analisis dalam mendesain suatu CIA harus sedapat mungkin membandingkan alternatif tertentu. Selanjutnya itu CIA terkadang terlalu disederhanakan. Umumnya CIA berdasarkan dari analisis suatu biaya dan suatu pengaruh. Apabila CIA hanya berdasarkan pada satu ukuran keefektifan atau satu biaya atau satu pengaruh, mungkin menghasilkan satu kesimpulan yang tidak lengkap dan menyesatkan. Selanjutnya ada kekurangannya itu belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program. Akibatnya belum adanya pembobotan pada tujuan dari setiap program, sehingga muncul pertanyaan,
biaya dan pengaruh mana yang harus diukur. Pertanyaan ini timbul mengingat belum adanya kesepakatan di antara para analisis atau ahli. Yang terakhir yaitu cost effectiveness analysis terkadang selalu disederhanakan. Seharusnya ada pembobotan terhadap tujuan dari setiap proyek karena beberapa tujuan harus diprioritaskan. Adapun untuk tahap perhitungan CIA yaitu mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif program yang ada. Kemudian menghitung total cost atau present value cost dengan rumus sebagai berikut ini. Nah, di mana yang merupakan nilai diskon faktor. Yang selanjutnya menghitung objektif atau output yang berhasil, menghitung cost effectiveness ratio seperti CIR ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu membandingkan cost effective ratio dari masing-masing alternatif program. Dan yang terakhir memilih cost effective ratio yang terkecil dari program untuk direkomendasikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai CIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari CIA dan bagaimana cara menyelesaikannya. Berikut adalah PPT kami. Baiklah, salah satu contoh kasus CIA adalah program pelatihan peningkatan mutu kepala sekolah Indonesia. Dalam kasus ini, perlu dijabarkan apa output yang diharapkan. Perhitungan mengenai hasil tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan secara tepat saat program belum dijalankan. Yang dapat dilakukan adalah pendekatan estimasi ataupun proyeksi kemungkinan di masa depan. Kombinasi inputnya ada 3, yaitu pelatihan in-class atau tatap muka langsung, pelatihan in-class, in-flight assignment, dan diakhiri in-class atau sandwich. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan jarak jauh atau memakai e-learning berbasis internet. Masih banyak kemungkinan kombinasi lain, namun dalam kasus ini hanya dipakai alternatif sederhana sebagai latihan analisis cost effectiveness. Rincian metode pelaksanaan yang diusulkan pada alternatif 1 yaitu in-class training, sedangkan alternatif 2 kombinasi, yaitu in-class training, in-flight assignment, dan in-class training. Kemudian alternatif 3 pelatihan jarak jauh distance learning. Durasinya pada alternatif 1 6 hari 40 jam efektif, sedangkan alternatif 2 in-classnya 2 kali 4 hari total 56 jam efektif, sedangkan in-flight assignment-nya 1 bulan kalender. Lalu alternatif 3 durasinya adalah 60 hari kalender. Evaluasi dari alternatif 1 dan alternatif 2 sama, yaitu tes tertulis dan presentasi rencana program, tetapi alternatif 2 memiliki tambahan yaitu presentasi hasil pelaksanaan program dalam pertemuan terakhir. Nah, sedangkan alternatif 3 evaluasinya adalah tes tertulis online dan makalah rencana kerja. Kemudian laporan tertulis hasil pelaksanaan program di lapangan. Lokasi dari alternatif 1 dan alternatif 2 sama, yaitu ruang pelatihan dinas pendidikan, kota atau kabupaten. Tapi ada tambahan lokasi pada alternatif 2 yaitu tempat kerja masing-masing, in-flight assignment. Nah, alternatif 3 tempat kerja masing-masing melalui kelas online di internet. Kemudian pelatih pada alternatif 1 dan 2 sama, yaitu certified trainer dari masing-masing provinsi. Sedangkan alternatif 3-nya adalah certified trainer dari pusat. Nah, kemudian pembagian kelas alternatif 1 dan alternatif 2 sama. Kemudian alternatif 3-nya berbeda, yaitu tidak terbatas. Nah, rincian biaya pelaksanaan dari alternatif 1 adalah 706 miliar rupiah, sedangkan alternatif 2 adalah 1,113 triliun rupiah, sedangkan alternatif 3 adalah 101,5 miliar. Perkiraan kuantitas dan kualitas output program alternatif 1 baik, alternatif 2 baik, sedangkan alternatif 3 baik sekali. Analisis cost effectiveness-nya, biaya dari alternatif 1 sedang, alternatif 2 mahal, alternatif 3 murah. Output dari alternatif 1 dan 2 sama, yaitu baik. Kemudian alternatif 3-nya baik sekali. Rasio
Dari alternatif 1 sedang perbaik, alternatif 2 mahal perbaik, alternatif 3 murah perbaik sekali. Jadi kesimpulannya alternatif 1 berada di peringkat kedua, alternatif 2 berada di peringkat ketiga, dan alternatif 3 berada di peringkat 1. Nah, berdasarkan evaluasi sederhana terhadap program pelatihan peningkatan mutu kepala sekolah Indonesia menggunakan prinsip cost effectiveness, maka didapatkan bahwa alternatif 3 adalah pelatihan jarak jauh, distance learning adalah alternatif terbaik karena bisa menghasilkan rasio output terbaik dengan biaya rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.